Jangan beranjak di tempat Anda, pemirsa. Kami akan segera melakukan dialog yang masih juga cukup hangat, diperbincangkan oleh masyarakat. Mungkinkah dua menjadi satu? Dalam hal ini adalah nama Prabowo Subianto yang tentu digadang oleh sejumlah partai politik, dan Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan P3 ini mungkin tidak menjadi satu pasangan dalam kontestasi politik 2024. Kita simak informasinya berikut ini. Wacana dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pemilu presiden 2024 makin mengemuka. Wacana ini berembus di tengah peluang memenangkan pemilu presiden hanya dalam satu putaran. Koalisi Partai Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden hingga kini belum menetapkan siapa yang akan menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo. Demikian pula sebaliknya. Koalisi partai yang mengusung Ganjar Pranowo juga belum menetapkan siapa yang layak mendampingi Ganjar sebagai cawapres. Hal tersebut menimbulkan spekulasi yang terus bergaung seiring isu dua poros di Pilpres 2024. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo diprediksi akan menjadi pasangan capres-cawapres. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang akan merelakan diri sebagai calon wakil presiden? Apakah Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto? Atau justru sebaliknya, Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo? Tim TV One mengabarkan. Pertanyaan menarik yang segera akan kami diskusikan pada pagi hari ini. Begitu ya, Rati ya? Ya, selain juga pertanyaan mungkin nggak ini dua menjadi satu, tapi siapa yang akan mengalah? Akankah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang siapa sudah saja, bergabung. Mas Hanta Ada Yuda, wajah Direktur Hanta Yuda Eksekutif di studio nih. Poltreking Indonesia. Selamat pagi Mas Hanta. Pagi Mas Hanta. Kemudian juga sudah bergabung via Zoom ada Bang Nurdin Halid, Ketum DPP Partai Golkar, dan juga Bang Andreas Hugo Parira, politisi PDIP. Selamat pagi abang-abang. Selamat pagi Bapak-bapak. Oke, nanti kita akan. Selamat pagi. Baik, Bang terima Nurdin. kasih banyak waktunya. Pagi Arif. Ya, nanti kita akan membahas mengenai dua poros menguat. Ini Prabowo jadi capresnya atau nanti Ganjar jadi capresnya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, saat lagi kita akan kembali usai satu ini. Kembali lagi, apa kabar Indonesia Pagi? Hanta Yuda, Bang Nurdin Halid, dan juga Bang Andreas Hugo Parera. Saya ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu nih. Mas Hanta, masih beredar di masyarakat sepertinya ya. Saya tidak mengatakan ini keinginan atau seperti apa, tapi wacana-wacana seperti ini masih terus bergulir. Mungkin terrealisasikan? Ya, kalau kita mencermati peta koalisi atau peta elektoral 2024, Mas Arif Fadil, kalau 4 poros itu sudah tidak hampir, mungkin. Ya, tidak mungkin. Yang tendensi terkuat hari ini adalah 3 poros tripolar yang berpusar pada magnet kekuatan elektoral si capres. Jadi ada poros Anies, poros Ganjar, dan poros Prabowo. Ada perubahan pergerakan tergantung 3 hal. Nanti bisa berubah, bisa lompat. 1, faktor penentuan cawapres. Seperti kemarin, sudah ada yang melompat kan, seperti Demokrat dan sebagainya. Yang kedua, faktor pergeseran atau arah gerakan politik para kingmaker dan veto player partai. Terutama kingmaker utama, Bu Mega, Pak Jokowi gitu. Nah, ini juga menjadi faktor. Yang ketiga, kalau ternyata Gibran menjadi cawapres, dikabulkan oleh MK. Ini misal saja, ada kemungkinan potensi berubah. Nah, sekarang saya ingin menjawab pertanyaan Mas Arif Fadil. Yang sekarang potensi terbesarnya 3 poros, tripolar, tapi masih mungkin bergerak menjadi bipolar, 2 poros. Tapi saya membacanya 2 poros tidak hanya yang kita bahas hari ini. Hari ini hanyalah salah satu skenario. Saya membacanya, menganalisa dalam 3 skema yang berbeda. Satu, bipolar pertama itu adalah semua yang maju adalah orangnya Pak Jokowi, yang kita istilahkan all the president men. Ya, jadi kemungkinan Ganjar versus Prabowo yang maju. Ini kan wacana sebelum ini, wacana ini yang menguat. Tapi harus ada prakondisi. Prakondisinya 1, 2 faktor. Faktor PKB, kalau kemudian PKB akhirnya seperti rekam jejaknya lompat lagi.
Tapi potensi kan belum ada terlihat. Yang kedua, kalau kemudian Nasdem mengoreksi pencalonan Anies, misalnya Anies tiba-tiba turun elektabilitasnya, lalu Nasdem membatalkan mengusung Anies, maka Anies gagal maju. Ini yang terjadi. Tapi prakondisi itu belum menguat. Yang kedua, nah ini yang mau kita bahas adalah poros perubahan versus poros keberlanjutan yang terkonsolidasi, bergabung. Nah ini harus ada prakondisi juga. Prakondisi apa? Satu, kalau misalnya salah satu elektabilitas Anies Baswedan ini tinggi, tak terbendung, menguat kuat sehingga dua poros keberlanjutan ini merasa perlu dipaksa atau terpaksa harus bergabung. Yang kedua, atau sebaliknya, antara Ganjar dan Prabowo ada yang terkoreksi elektabilitasnya. Satu tiba-tiba naik level, atau satu tergradasi turun, sehingga ada level capres, ada level cawapres. Tapi sampai hari ini masih kompetitif, kan sama. Ini yang sulit yang mengalah siapa yang ingin menjadi cawapres. Atau yang ketiga, harus ada perkondisi, harus ada deal baru, kesepakatan baru antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, plus Pak Prabowo. Ini juga menjadi faktor, kan belum ada tanda-tanda pertemuan. Nah ini yang juga yang sedang kita bahas, yang agak sedikit potensinya ada, nanti kita tanya Bang Nurdin dan Bang Andreas potensi berapa. Atau yang ketiga, ini skemanya sekarang berbeda, yaitu poros Jokowi versus non-Jokowi. Nah, disinilah perkondisinya faktor Gibran. Kalau kemudian ternyata Mas Gibran MK mengabulkan, tapi tidak otomatis ya, MK memenangkan gugatan lalu Gibran maju, belum tentu. Pasti Pak Jokowi berhitung. Tapi kita andaikan, asumsinya misalnya Gibran maju, kemudian jadi wakil Pak Prabowo yang disebut-sebutkan, nah ini bisa mengkondisikan justru yang non-Jokowi, kekuatan Ganjar dan kekuatan Anies yang bersatu. Ini kan juga ada wacana beberapa politisi menyebutkan. Nah, itu bergabung, maka perkondisi ini bisa jadi muncul. Tentu persyaratan keduanya harus ada kesepakatan baru antara Pak Surya Paloh dan Bu Mega sebagai kingmakernya. Nah, ini juga potensinya belum terlihat ya, masih jauh. MK juga belum punya keputusan, ada keputusan MK pun belum tentu ya, belum ada tanda pertemuan. Jadi per hari ini bacaan saya masih menguat itu, Mas Adi Fadil Rati, adalah tripolar, tiga poros dibandingkan dua poros, kecuali tadi ada beberapa prasyarat-prasyarat. Tapi politik Indonesia tinggal 1 bulan ini sangat mungkin kejadian politik. Dan titik temunya, kalaupun kita bahas yang skenario kedua, skema kedua, itu Pak Nurdin, Pak Andreas bisa ditanya nanti, apakah ada yang mau menjadi cawapres? Titik temu yang titik pisahnya lebih kuat. Kita langsung lemparkan ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau dengar-dengar nih kayaknya banyak yang mengatakan sinyal PDIP ini buang ego dan mau mengalah. Nampaknya nama Ganjar bisa masuk dalam posisi sebagai cawapres. Gimana tanggapan Bang Andreas? Ini memungkinkan nggak nih 2 jadi 1 nih Bang? Ya, sebenarnya wacana soal dua pasangan ini, dua poros lah istilah yang sekarang juga muncul, itu sebenarnya sudah jauh sebelum kontestasi atau sebelum munculnya 3 kekuatan atau bersamaan dengan muncul 3 kekuatan atau 3 figur yang dominan dari berbagai hasil survei ini gitu. Nah, terutama pertimbangannya dari PDI Perjuangan ketika wacana ini muncul itu lebih pada melihat untuk kepentingan efektivitas, efisiensi dari proses pilpres, dalam arti kalau hanya ada 2 pasangan tentu pasti hanya 1 putaran. Kalau 3 lebih dari 2 itu kemungkinan besar pasti 3 atau kemungkinan besar lah 2 putaran itu akan terjadi. Dan dari situ kan kita lihat bahwa dari segi biaya, penganggaran, terus kemudian juga menyangkut efisiensi waktu, kita akan sepanjang tahun ini akan lebih banyak fokus soal pemilihan presiden, baik dari pemerintahan, baik dari kesibukan di masyarakat. Nah, sehingga kemudian ya kita berpikir kalau hanya ada 2 pasangan yang muncul, ini akan jauh lebih efisien dari segi pembiayaan, juga efektivitas pemilihan presiden itu bisa berlangsung dengan lebih baik gitu. Nah, tapi kan perkembangan itu berubah gitu. Perkembangan itu berubah. Ini Bang Hugo, Bang Andreas. Sehingga memang kalau saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hanta tadi, bahwa perubahan ini kembali bisa terjadi kalau memang para terutama pengambil keputusan utama itu berbicara dan bermusyawarah untuk kemudian memutuskan
kemana arah langkah proses pilpres ini gitu. Saya kira itu poinnya gitu. Bang Andreas, tapi begini Bang, pertanyaannya apakah PDIP sebagai partai pemenang pemilu mau jadi nomor 2 begitu Bang? Mau mengalah. Mau mengalah begitu Bang, probabilitasnya seperti apa? Nah, kalau sekarang kan, kalau keputusan itu kan di PDI Perjuangan itu ya ketika Ibu Mega, Ketua Umum yang mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan itu sudah menyampaikan, ya itu keputusan itu adalah apa yang sudah diputuskan gitu. Makanya saya sampaikan tadi kalau ada pertemuan-pertemuan untuk membicarakan kembali itu, ya di sini tentu pada key person daripada proses pengambilan keputusan ini, di situ ada tentu ya ketua umum partai ya, dari kubu yang sekarang Pak Prabowo, tentu di kubu pendukung Mas Ganjar, di sini ada PDI Perjuangan, kemudian juga ada partai-partai pendukung Pak P3, kemudian juga ya ada Hanura, ada Perindo, duduk berbicara kembali di masing-masing dan kemudian menyampaikan itu di dalam pertemuan untuk bermusyawarah. Mungkin saja terjadi gitu, bahwa kemudian siapa capres dan siapa cawapres. Nah, kalau kita lihat tergantung di dalam hasil musyawarah untuk mufakat itu ya. Pilpres itu kan orang pasti berhitung untuk menang, mengusung untuk menang atau ikut menang gitu. Baik. Dalam arti di sini akan yang berkembang akan adalah rasionalitas daripada pertimbangan-pertimbangan tadi gitu. Ya saya kalau secara teoritis ya kalau saya kemungkinan maju dan tidak memenangkan, kalau ada tawaran untuk bisa bergabung kenapa tidak gitu. Nah kurang lebih seperti itu gitu. Ibaratnya kalau ditinju kalau kita tidak bisa hit, kita bisa melakukan cleans gitu. Sehingga dengan demikian ya sama-sama menang gitu. Nah, saya kira logika inilah yang kemudian berkembang dan kemudian dia menjadi tawaran-tawaran untuk di dalam pembicaraan. Tetapi kita lihatlah perkembangan, masih ada waktu ya kurang lebih sebulan untuk sampai ke sana gitu. Ya. Oke. Kalau kita lihat kayaknya narasi Bang Andreas lebih ke dialog ya kayaknya ya mungkin ya. Kalau Bang Nurdin Halid siap untuk berdialog, Bang? Jadi begini, kontestasi politik itu segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi untuk menyatukan Prabowo dengan Pak Ganjar, dengan Pak Prabowo sebagai capresnya, itu kemungkinan yang hampir tidak mungkin terjadi. Bisa terjadi kalau Pak Prabowo capresnya, kemudian Mas Ganjar cawapresnya. Tapi itu juga agak sulit. Kenapa? Karena Ibu Mega sebagai mandataris Kongres sekaligus diberi mandat penuh untuk menentukan calon presiden. Beliau telah melaksanakan tugasnya dengan cara baik. Karena Kongres PDIP telah dengan baik, yaitu menetapkan Mas Ganjar. Apakah Ibu Mega mau berubah begitu saja? Sesuatu yang mungkin menurut saya sangat sulit. Nah, oleh karena itu, kalau kita membaca kehendak rakyat, pilihan rakyat melalui yang disalurkan melalui survei, baik survei yang Mas Hanta maupun yang lainnya, itu aspirasi rakyat. Kehendak rakyat itu 3 poros, 3 pasangan. Nah, harusnya elit-elit partai itu merespon 3 poros ini sebagai kehendak rakyat. Kehendak rakyat telah disalurkan melalui survei. Kita jangan lagi melakukan akal-akal yang tidak dalam proses memberi kedaulatan di tangan rakyat. Nah, jangan kontestasi politik terdapat di tangan partai, terdapat di tangan elit. Kalau sebagai pihak, sebagai penentu untuk pemimpinnya. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan beberapa alternatif. Jangan kita melebihi hanya dalam satu kesempatan yang sempit. Misalnya kita memaksakan 2 poros, 2 pasangan. 3 ini menurut saya itu sudah aspirasi dan kehendak daripada rakyat. Oleh karena itu haruslah elit partai merespon dengan baik. Nah, kalau Partai Golkar sikapnya sangat tegas, bahwa kita telah mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah, ketika hendak merubah ini, maka itu tidak mudah. Karena Golkar dalam menetapkan Pak Prabowo bukan sesuatu yang tiba-tiba, itu melalui pengkajian mendalam terhadap Partai Golkar, kemudian konsultasi dengan para senior, baik ketua dewan pembina, ketua dewan penasehat, ketua dewan pakar, ketua etik dan polisi kalian sebagai mantan ketua Golkar, senior Partai Golkar. Kemudian kita sepakati mencalonkan Pak Prabowo. Nah, oleh karena itu kemungkinan bisa terjadi kalau PDIP mau menerima Prabowo sebagai calon presiden, Mas Ganjar sebagai calon wakil presiden. Di luar itu sulit bagi Partai Golkar untuk menerimanya. Tapi Bang, kalau misalnya nanti ternyata
pada akhirnya begitu ya, Pada akhirnya. Ganjar Prabowo. Akankah Golkar tetap bersama Prabowo atau mungkin pindah haluan lagi nih? Sangat kemungkinan mencari solusi lain, mencari promosi lain. Kenapa? Karena dan saya yakinnya Pak Prabowo tidak akan menerima itu. Kenapa? Karena kali ini kontestasi pilkada ini adalah kesempatan terakhir bagi Pak Prabowo dipilih dari sisi umur. Ya, beliau sekarang sudah kurang lebih 76 tahun. 2029 agak sulit beliau untuk maju lagi mencalon presiden dari faktor umur. Nah, oleh karena itu kesempatan ini adalah kesempatan Pak Prabowo. Didukung lagi oleh 8 partai, suatu kekuatan yang luar biasa dengan bergabungnya Demokrat. Maka itu menambah semangat baru, kekuatan baru bagi koalisi Indonesia Maju untuk menangkap Pak Prabowo. Oleh karena itu tidak ada alasan subjektif maupun objektif untuk untuk menerima Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Sama sekali tidak ada alasan subjektif maupun objektif. Objektifnya adalah Pak Prabowo calon presiden. Tidak ada alternatif lain kecuali. Mas Hanta, tutup pintu Mas kalau dari kubu Prabowo. Sepertinya kita nanti ulas lagi ya. Baik. Usai jeda berikut kami akan kembali ke depan Anda pemirsa. Oke, Mas Hanta, mengacu ke pernyataan Bang Andreas dan juga Bang Nurdin Halid tadi, ada rasanya mungkin yang masih bisa mungkin berpotensi berdialog atau mungkin melihat kondisi perubahan selama berapa kurang lebih 1 bulan lagi ditutup ya menjelang kalau pendaftaran. Tapi ada yang sepertinya sudah menutup rapat-rapat. Segala hal potensi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hanta. Probabilitinya lebih kuat cenderung Ya, mana? kalau Pak Nurdin tadi bukan menutup rapat ya, menutup kalau Pak Prabowo jadi cawapres. Ya. Kalau jadi capres sangat Pasti mau. mungkin. Kalau Pak Andreas ya membuka ruang dialog terlepas soal siapa capres cawapres. Memang kedua-duanya yang harus disatukan, titik pisahnya kan lebih kuat ini ketimbang titik temunya. Titik temunya itu titik pisahnya dulu, kalau dari sisi Mas Ganjar dan PD Perjuangan itu akan merasa partai pemenang. Ya, dan suara capresnya elektabilitasnya masih kompetitif. Tidak ada level capres cawapres. Dari sisi Pak Prabowo, mungkin tadi Pak Nurdin juga mengatakan kami Gerindra ya di bawah PDIP, tapi sekarang tergabung koalisinya sudah 45%, koalisi besar. Pak Prabowo dari sisi Pak Nurdin tadi bilang survei pun senioritas, ya senioritasnya, ya survei juga. Misalnya kalau memang dari tiga pasang simulasi 3 capres masih kompetitif, tapi kalau head to head itu sebagian besar menyimpulkan Pak Prabowo lebih unggul seperti tadi disampaikan. Nah, dari sisi senioritas dan seterusnya. Jadi ini yang harus dipersatukan seperti apa. Tapi kalau kita lihat ada potensinya, misalnya saya bicara dari sisi dari yang dibicarakan ya. Satu Pak Nurdin mengatakan Pak Prabowo capres ini misalnya. Tadi buka ruang oleh Pak Andreas. Nah, kalau ini kemungkinan misalnya PDIP mengalah, ini potensinya bisa jadi akan terjadi. Jadi Prabowo misalnya Ganjar. jadi Prabowo Ganjar. Ini kita misal saja ya, bisa jadi sebaliknya kita. Based on tahu. apa itu kira-kira? Based on apa? Survei tadi itu? Yang bukan survei, dari perkembangan politik. Kalau ternyata ada pertemuan Bu Mega, Pak Jokowi, Pak Prabowo itu. Satu itu. Yang kedua, bisa jadi bukan Prabowo Ganjar, bisa jadi Prabowo Puan misalnya keluar. Kan Anies juga wakilnya tidak Jadi kuat. koreksi capres Ini misal ya, bacaan saya. Misal saja ya, mohon maaf Pak Andreas, misalnya kalau dari Pak Anies wakilnya Pak Caimin kan tidak kuat juga, tidak kompetitif secara elektoral. Berani dong wakil Pak Prabowo juga tidak harus kuat Mas Ganjar. Misalnya Mbak Puan misalnya jadi cawapres yang dulu digaungkan, Prabowo Puan kan menguat juga sebelumnya. Ini misal saja, tentu seperti Bang Andreas katakan, perlu duduk bersama dulu dibicarakan. Ada potensi Prabowo Ganjar, ada Ganjar Prabowo, Tapi kita secara tidak tahu. kalkulasi Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo dari hitungan Mas Hanta. Ya, kalau ini yang mungkin Poltreking pernah diantisipasi. simulasi. Memang potensi menangnya besar kalau dia dipersatukan, dan itu kabar baik buat Pak Jokowi yang paling happy, dan kabar buruk bagi Mas Anies karena berat ini lawannya. Nah, yang diantisipasi dari sisi Pak Jokowi mungkin kalau misalnya ada potensi Mas Anies Baswedan ini lolos di putaran kedua. Kalau Anies lolos di putaran kedua, itu ada potensi menang. Kalau Anies melawan Ganjar misalnya, Ganjar dan Prabowo dan Anies yang masuk, Prabowo gugur di putaran pertama, ini potensi Aniesnya besar karena irisan pemilih Prabowo dan Anies kan cukup kuat. Pemilih Prabowo berpindah kepada Anies itu sangat besar potensinya. Dibandingkan misalnya juga ada potensi memang misalnya putaran kedua Prabowo melawan Anies. Kalau kita lihat spektrum ideologinya kayak gitu, spektrum politiknya Mas Ganjar, Pak Prabowo di tengah, baru Mas Anies. Nah, kalau yang maju di putaran kedua Prabowo dan Anies,
Nah, memang pemilih Mas Ganjar potensinya lebih banyak ke Pak Prabowo ketimbang ke Anies karena melompat kan gitu. Nah, ini yang dihitung oleh Pak Jokowi, Ibu Mega dan seterusnya, maju kemudian kalah, realistis ya hitungan seperti Bang Andreas katakan tadi, lebih baik harus duduk bersama untuk memperhitungkan peluang kalkulasi kemungkinan menang. Jadi dengan 3 poros ini memang masih langkah antisipatif ya dari sisi Pak Jokowi yang menginginkan kubu keberlanjutan ini. Nah, jadi menurut saya potensinya memang belum besar, tapi dengan tadi Bang Andreas mengatakan kalau kita bicara 2 poros ya ada potensi agak membesar ini. Potensi-potensi itu apabila ada kesepakatan baru di antara para kingmaker utama. Kalau memang sudah ada pertemuan antara kingmaker ya. Bang Andreas, kalau secara hitung-hitungan dari PDIP sendiri seperti apa? Kalau tadi Mas Hanta mengatakan bahwa cukup besar nih angkanya Prabowo sama Ganjar. Dan kita dengar-dengar bahwa pernyataan dari Bang Immanuel Ebenezer, Ketum DPP Prabowo Mania mengatakan bahwa Ganjar ini mendaftar SKCK 2 sebagai capres dan juga cawapres. Berarti ini ada tanda-tanda nih. Berarti sudah ada belum sih pertemuan antara kingmaker di belakang ini, Bang? Kalau itu yang kedua itu nggak benar itu. Karena di perjuangan itu soalnya sudah berbicara di publik. Kalau itu nggak benar, kalau itu pasti nggak benar. Kalau itu pasti nggak benar dan itu hoax. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Hanta, kalau cara berpikirnya adalah cara berpikir elektoral, cara berpikir melihat secara kuantitatif, kemungkinan itu ada gitu. Dalam arti melihat mengukur itu dengan kacamata kuantitatif. Cuma itu tidak selalu ada pada saya ketahui yang saya ikuti melihat bagaimana cara keputusan itu diambil di PDI Perjuangan. Dalam arti memperhatikan aspek kualitatif, aspek kualifikasi di dalam bagaimana suatu kerjasama itu dibangun. Kalau kita lihat ide kerjasama dibangun itu kan adalah kelanjutan atau melanjutkan proses pemerintahan Pak Jokowi gitu. Nah, tentu di situ faktor figur, faktor bagaimana ide-ide melanjutkan dan siapa aktor yang melanjutkan itu akan menjadi pertimbangan di dalam pengambilan keputusan tersebut gitu. Nah, kalau itu yang menjadi, saya kira dan para pengambil keputusan kan akan melihat itu secara rasional gitu. Bagaimana komitmen itu kalau kita punya komitmen yang sama, siapa aktor yang bisa menjalankan komitmen tersebut gitu. Nah, itu kita bicara soal kualifikasi daripada proses pengambilan keputusan ini gitu. Nah, disinilah bagaimana kalau aktor-aktor itu bertemu, para pengambil keputusan utama itu bertemu, saya kira bukan hanya pertimbangan elektoral, tapi bagaimana juga mempertimbangkan aspek-aspek kualifikasi yang non kuantitatif gitu. Dan di sini saya kira itu adalah wilayah dari para pengambil keputusan untuk key person daripada proses pengambilan keputusan ini untuk mempertimbangkan komitmen apa atau pertimbangan ideologis apa yang perlu diambil ketika memutuskan siapa capres, siapa cawapres ini. Ya, bisa terjadi di situ ada pertemuan, bisa jadi tidak gitu di situ. Oke, baik Bang Andreas. Saya pindah ke Bang Nurdin Halid. Bang Nurdin, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya Partai Golkar sebagai pendukung Prabowo Subianto dengan 7 partai lainnya gitu ya. Harapannya adalah Prabowo ini bisa menang. Tapi tadi segala hal bisa terjadi. Hanta Yuda tadi sudah men-spill sedikit itu ya. Nah, kalau misalnya bergabung ya dengan Ganjar, kalau Mas Hanta mengatakan, oh ini kekuatannya sangat besar dan potensi menang akan di depan mata begitu, Bang Nurdin. Ini kalau di koalisi bersaju, khususnya Partai Golkar sebagai salah satu daripada partai yang mendukung Pak Prabowo melalui koalisi Indonesia Maju, itu tidak ada sama sekali terwacanakan, apalagi membahas tentang apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini. Itu sama sekali tidak terwacanakan dan tidak membahas sama sekali. Nah, oleh karena itu maka Golkar tidak akan melakukan antisipasi karena kita sekarang masih tetap pada komitmen dengan tegas bahwa kita mencalonkan Pak Prabowo. Apalagi ada kepentingan subjektivitas Partai Golkar di situ, yaitu kita juga ada hasil rapimnas yang mencalonkan Pak Erlangga. Karena itu
sampai saat ini kita tetap memperjuangkan Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Itu kepentingan subjek kita daripada Partai Golkar. Kenapa itu kita lakukan? Karena di samping merupakan amanah konstitusi Partai Golkar, juga melihat kalau tadi Pak Bung Andreas mengatakan bahwa ada kualifikasi dan kriteria untuk berbicara soal keberlanjutan. Menurut saya ketika kita bicara keberlanjutan pembangunan yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, yang paling ideal dan paling tepat itu adalah Pak Prabowo dengan Erlangga. Satu hal yang menguasai tentang persoalan pertahanan keamanan bangsa ini juga merupakan tantangan global di masa datang. Bagaimana stabilitas kawasan Pasifik itu Pak Prabowo sangat menguasai. Dan ekonomi ke depan ini yang paling penting adalah pemimpin juga yang menguasai ekonomi karena tantangan globalisasi yang kita hadapi maupun tantangan internal dalam negeri. Nah, Pak Erlangga itu telah membuktikan diri mampu melaksanakan petunjuk arahan program dari para Pak Jokowi ketika terjadi pandemi. Dialah Menko Perekonomian yang mampu menjaga stabilitas ekonomi kita, bahkan tercipta pertumbuhan. Tidak semua negara bisa melakukan seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika bicara keberlanjutan pembangunan yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, maka yang paling ideal adalah pasangan Prabowo Erlangga Hartarto. Oke, Bang Nurdin. Terakhir Mas Hanta? Ya, Singkat Mas Hanta. Arif, Rati, jadi kalau dari dua politisi saya menyimpulkan mengapa cawapresnya belum diumumkan juga. Ada 3 faktor. Satu, menurut saya memang keduanya masih saling ngintip. Saling mengintip, Pak Prabowo menunggu siapa cawapresnya Ganjar menunggu cawapresnya. Itu satu. Yang kedua, cawapresnya memang belum mengerucut. Mereka juga masih bingung, belum ada keputusan. Tadi masih ada nama Pak Erlangga, atau sengaja tidak dikerucutkan. Memang belum. Mungkin ada yang sengaja tidak mengerucutkan sehingga belum mengerucut akhirnya. Yang ketiga ada itu seperti ya tadi ada masih nama Pak Erlangga, nama Erick Thohir, ada nama Sandiaga Uno, begitupun di kubu Ganjar kan. Begitu juga di Ganjar. Yang kedua, nah tadi yang Bang Andreas katakan ada faktor non elektoral, non kuantitatif. Ini dipertimbangkan, saya setuju itu. Faktor-faktor ini dipertimbangkan, termasuk faktor tiba-tiba Gibran maju misalnya. Tiba-tiba memikirkan perlu dipersatukan. Nah, faktor inilah yang menurut saya membuat cawapresnya Ganjar dan Prabowo belum diumumkan sampai saat ini. Dan jangan berharap juga besok atau lusa akan diumumkan. Jadi masih ada waktu 1 bulan lagi kok Mas ya. Nah, kalau sudah KPU sudah menentukan tidak ada pilihan. Dan itu yang mungkin saja kita tunggu saja. Harapan untuk cepat itu sulit karena keduanya saling menunggu. Masih cukup alot gitu. Tapi sampai hari ini kesimpulan saya masih tripolar. 3 poros lebih besar potensinya dibandingkan 2 poros. Tapi bukan tertutup. Kalau 4 udah tertutup, kalau 2 poros masih terbuka. Tapi belum begitu besar peluangnya. Oke, kita nantikan Mas Hanta. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hanta sudah hadir di studio kami. Bang Andreas dan Bang Andreas, Bang Nurdin, halo. Pak Nurdin. Ya, terima kasih waktunya untuk Anda pagi ini. Salam.